Seringkali kita dapat saksikan tindakan-tindakan penyelewengan atau yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, orang tua mau menyekolahkan anaknya harus menyediakan uang untuk menyogok oknum tertentu agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Seorang pelamar yang mencari pekerjaan yang harusnya ketika dia mau bekerja justru dia butuh uang, tetapi kenyataannya orang tersebut harus menyediakan uang untuk menyogok oknum tertentu agar orang tersebut diterima di tempat pekerjaan tersebut. Seorang karyawan yang akan dipromosikan ke jabatan tertentu harus menyediakan juga uang untuk menyogok oknum tertentu. Orang yang bertindak berani justru malah disingkirkan dan dimutasi ke daerah-daerah terpencil. Karyawan yang diberi tanggung jawab pada posisi tertentu, posisi basah atau titik, justru malah tergiur untuk menggunakan uang yang bukan haknya. Anak muda tergiur oleh ketampanan, kecantikan, sehingga akhirnya mereka log out meninggalkan Tuhan Yesus. Ikut sistem atau masuk dalam lingkaran setan. Inilah fenomena yang terjadi yang di sekitar kita. Maka dibutuhkan sosok pribadi yang dengan berani bertindak tanpa kompromi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam program Seduh. Seduh kali ini dengan tema keteguhan hati. Saya akan bacakan dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pembacaan firman Tuhan kali ini tentang 3 sekawan, Sadrak, Mesak, Abednego, yang dengan berani, dengan lantang, tanpa kompromi menolak titah Raja Nebukadnezar, yakni menyembah dewa sesembahan Raja Nebukadnezar. 3 sekawan ini tentu sangat paham dan sangat tahu konsekuensi atas tindakannya menolak titah raja tersebut. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang sangat panas dan pasti biasanya akan mati dan beberapa saat kemudian jadi abu. Tapi Alkitab menyaksikan bahwa mereka bertiga keluar dari dapur perapian tanpa sedikit pun terbakar. Itulah mujizat Tuhan ketika kita mampu setia dan taat, maka mujizat terjadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekarang apa pelajaran yang dapat kita petik dari kesaksian 3 sekawan ini, Sadrak, Mesak, Abednego? Ikut Tuhan dibutuhkan keteguhan hati. Saya ulang ya, ikut Tuhan dibutuhkan keteguhan hati. Keteguhan hati lahir dari pengenalan akan Tuhan Yesus. Kata kenal dan tahu itu 2 kata yang berbeda. Tahu berarti tidak mendalam, sedangkan kenal berarti dekat. Sekarang pertanyaan reflektif buat saya dan saudara. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Tentu kita jawab masing-masing dalam hati. Dekat berarti membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan Yesus. Sehingga makin lama, makin intim, timbul cinta, maka di saat itulah keteguhan hati lahir.
Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya simpulkan firman Tuhan di pagi ini. Dalam kehidupan yang penuh dengan godaan-godaan, kehidupan yang penuh kepalsuan, kehidupan yang penuh dengan penyelewengan-penyelewengan, dibutuhkan pribadi yang memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati lahir dari hubungan yang terus-menerus kita bangun bersama Tuhan Yesus. Sehingga lama-kelamaan kita makin intim, lama-kelamaan kita makin cinta, lama-kelamaan kita mampu memiliki keteguhan hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Maha Baik, di pagi ini kami bersyukur, berterima kasih kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu tentang keteguhan hati. Kami boleh belajar dari kesaksian 3 sekawan, Sadrak, Mesak, Abednego, yang dengan lantang, dengan berani, tidak kompromi untuk suatu kebenaran. Bapa yang di surga, mampukan kami untuk selalu memiliki keteguhan hati. Keteguhan hati lahir dari pengenalan akan Tuhan Yesus. Ajar kami terus untuk selalu terpaut dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga dalam hidup kami mampu melahirkan keteguhan hati. Berkati aktivitas kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam program Seduh di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.